Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Imran Rasyadi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai simulasi diskrit. Apa itu simulasi diskrit? Simulasi diskrit adalah simulasi sistem diskrit yang status variabel berubah pada saat tertentu. Jadi pada pendekatan model simulasi sistem diskrit, karakteristik sistem direpresentasikan sebagai deretan variabel atau keadaan state atau kejadian dari sistem fisik yang berubah secara diskrit. Dalam sistem diskrit ini juga dimungkinkan terdapat beberapa karakteristik yang bersifat statis atau dinamis dan deterministik atau stokastik baik pada entitas maupun kejadian. Pemodelan simulasi sistem diskrit disebut juga dengan model simulasi sistem kejadian diskrit, atau disebut juga discrete event system atau DES. Contohnya pada sebuah bank, status variabel seperti jumlah customer bank berubah ketika customer datang atau ketika seorang customer selesai dilayani dan pulang. Contoh duanya yaitu model-model inventory yang materialnya datang dan diambil pada waktu tertentu. Ada contoh lainnya juga. Lanjut, di sini ada kejadian diskrit, yaitu ada 4 kejadian. Yang pertama, kedatangan sebuah entitas ke sebuah stasiun kerja atau workstation. Lanjut, kegagalan resource, dan selanjutnya ada selesainya sebuah aktivitas, dan selanjutnya ada akhir sebuah shift. Di sini adalah kejadian yang bisa terjadi dalam simulasi. Untuk komponen diskrit ini ada 7. Yang pertama ada variabel keadaan sistem, yang kedua ada entitas, yang ketiga ada atribut, keempat ada kejadian, kelima ada aktivitas, yang keenam ada tunda atau delay, yang keenam ada clock. Oke, mungkin langsung saja kita lanjut ke studi kasus di sini, yaitu simulasi sistem diskrit sederhana. Sebelumnya, mohon maaf, untuk contoh kasusnya ulun ambil dari materi dari PPT Pian, karena mungkin ulun bingung Pak mengambil dari yang lain kayak apa gitu. Jadi kalau contoh yang punya Pian ini paham ulun gitu. Ulun lanjut. Di sini studi kasusnya, misalkan suatu BPRX hanya mengoperasikan satu orang teller untuk melayani nasabah, di mana waktu kedatangan nasabah ke BPRX berkisar setiap 1 sampai 10 menit. Seorang nasabah dilayani sekitar 1 sampai 6 menit, akan dilakukan simulasi terhadap 6 orang nasabah. Untuk menghitung kinerja pelayanan seperti presentasi waktu kosong teller, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk melayani, dan sebagainya. Misalkan, waktu kedatangan dan waktu pelayanan dari 6 nasabah tersebut adalah sebagai berikut. Nasabah ke 1, waktu antar kedatangannya yaitu 0, waktu pelayanannya 4 menit, nasabah kedua antar kedatangannya 8, waktu pelayanan 4 menit, waktu pelayanannya 1 menit, sampai nasabah ke-6, waktu antar kedatangannya 3, dan waktu pelayanannya 4 menit. Oke, kita lanjut. Jadi di sini kita asumsikan bahwa nasabah 1 datang pada menit ke-0. 8 menit kemudian datang nasabah kedua. Jadi nasabah kedua ini datang pada waktu 8 menit. Sedangkan nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua. Jadi nasabah ketiga datang pada menit ke-14. Dengan analogi yang sama, nasabah keempat datang pada menit ke-15, nasabah kelima datang pada menit ke-23, dan seterusnya. Untuk tabelnya seperti ini, nasabah ke-1-nya antar kedatangannya 0, waktu kedatangan menitnya dari 0. Terus untuk nasabah keduanya, waktu antar kedatangannya 8, waktu kedatangannya menit ke-8, sampai yang nasabah ke-6, waktu antar kedatangannya itu 3, dan waktu kedatangan menit ke-26. Lanjut, untuk simulasi pelayanannya, nasabah 1 datang pada saat ke-0 dan langsung dilayani oleh teller selama 4 menit. Karena dia mulai dari 0 nasabahnya. Yang pertama, karena datang pertama kali, nasabah yang pertama ini memerlukan waktu tunggu. Waktu pelayanan nasabah dimulai dari menit ke-0 dan berakhir menit ke-4. Jadi nasabah 1 berada dalam sistem selama 4 menit dilayani. Untuk nasabah yang kedua, datang pada menit ke-8. Berarti teller mempunyai delay atau idle time selama 4 menit setelah melayani nasabah yang pertama. Jadi untuk nasabah kedua ini dilayani pada mulai menit ke-8. Dan karena waktu layanan nasabah 2 adalah 1 menit, maka layanan berakhir pada menit ke-9 saja. Karena 1 menit. Nasabah 2 tidak memerlukan waktu tunggu untuk dilayani, karena teller sebelumnya belum dalam keadaan idle atau menganggur. Nah, jadi nasabah 2 berada dalam sistem selama 1 menit. Untuk nasabah ketiga datang pada menit ke-14, berarti teller mempunyai idle time selama 5 menit dari setelah usainya melayani nasabah 2. Untuk nasabah ketiga ini dilayani mulai menit ke-14 dan berakhir pada menit ke-18. Nasabah 3 tidak memerlukan waktu tunggu untuk melayani dan beberapa dalam sistem selama 4 menit dilayaninya, sebagaimana dengan nasabah 4, 5, dan 6. Nah, bagaimana dengan nasabah 4, 5, dan 6? Jadi karena kita bahas pada tabel,
Lanjut di sini untuk simulasi pelayanannya, jumlah waktu pelayanannya itu ini totalnya 18, terus jumlah waktu tunggunya mana waktu antar kedatangan ini 3, terus waktu dalam sistem ini totalnya 21. Untuk jumlah waktu idle teller atau nganggur dia ini jumlahnya 12. Dan waktu selesai dilayani terakhir adalah 30 ini, waktu yang terakhir dilayani yang ini. Next, kayak di sini tabelnya. Nasabah pertama datang di jam 0 dan dilayani 3 menit. Jadi langsung dihitung dari menit ke 0 sampai menit ke 2. Setelah itu si teller ini yang hijau ini yaitu idle atau delay. Waktu idle atau dia nganggur. Jadi setelah melayani yang ini nganggur dia selama 5 menit. Terus pada menit ke-8 masuk nih si nasabah 2. Nah, dan dilayani selama 1 menit. Makanya ditandai dengan warna oranye. Di situ dia dilayani. Setelah itu selama 1 menit dilayani, dan setelahnya untuk nasabah ketiganya datang pada menit ke-14, berarti 5 menit ini si teller ini nganggur. Jadi dan menit ke-14 si nasabah ketiga datang langsung dilayani karena tadi sebelumnya nganggur, jadi langsung saja dilayani selama 4 menit seperti itu. Nah, karena nasabah 4 datang di menit ke-15, sedangkan nasabah ketiga masih belum selesai dilayani, jadi dia menunggu atau waiting selama 3 menit. Nah, dinamakan dengan warna ungu. Setelah 3 menit menunggu, akhirnya dia dilayani selama 3 menit, dan setelah itu ada nasabah kelima datang pada menit ke-23. Jadi 2 menit sebelumnya itu si teller juga nganggur seperti itu. Datang menit 23, si nasabah 5 langsung dilayani selama 2 menit. Setelah itu dia nganggur lagi si teller 1 menit, dan nasabah ke-6 datang pada menit ke-26 dan dilayani selama 4 menit. Seperti itu selangkah-langkah. Maksudnya jalan yang dilayaninya. Jadi yang simulasi pelayanan rata-rata waktu tunggunya itu 3. Waktu tunggu itu 0,5 dengan hitungan 3/6 itu, 3-nya itu jumlah waktu antrian, yang di sini dibagi dengan banyaknya nasabah, 3 bagi 6 sama dengan 0,5. Terus peluang nasabah harus menunggu dulu untuk dilayani 6 maksimum waktu dalam sistem dibagi dengan 6 jumlah nasabah, sama dengan 6 bagi 6 1 sama dengan 100%. Terus ada rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah dalam sistem yaitu 21. Waktu nasabah yang dibutuhkan dalam sistem tadi kan dapatnya 21. Nah, waktu dalam sistem yang dibutuhkan tadi 21. Jadi dibagi dengan banyaknya nasabah. Jadi 21 dibagi 6 sama dengan 3,5 menit. Rata-rata waktu menunggu ini ditambah rata-rata waktu pelayanan. Nah, jadi selanjutnya ada rata-rata waktu pelayanan. Itu akan tadi 18 menit dibagi dengan 6 banyaknya nasabah dapatnya 3 menit. Untuk presentasi teller menganggurnya enggak. Iya, 3 bagi 30 dikali 100%, sama dengan 10%. Untuk rata-rata waktu antar kedatangan nasabah, 26 dibagi 5 sama dengan 5,25 menit. Dan rata-rata waktu tunggu nasabah yang mengantri 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 menit. Dengan berdasarkan hasil simulasi tersebut, tampak bahwa sistem pelayanan nasabah pada BPRX belum bagus, sebab jumlah nasabah yang harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan terhitung sangat tinggi, yaitu 100%. Makanya itu sebabnya kan tadilah jumlah nasabah yang harus mengantri untuk mendapatkan pelayanan terhitung sangat tinggi, yaitu 100%, walaupun tingkat menganggur bagi teller hanya 10%. Mungkin itu hasilnya. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.